17 fakta mengejutkan yang memperlihatkan sisi Rusia. Bayangkan Anda bangun pagi saat suhu mencapai minus 68 derajat Celcius. Bulu mata Anda membeku dan menempel. Dan saat Anda melempar air mendidih ke udara, air itu berubah menjadi kristal sebelum menyentuh tanah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah. Ini adalah Oymyakon di Siberia. Tempat berpenghuni tetap paling dingin di bumi. Namun jika Anda pergi ke selatan menuju Sochi di tepi Laut Hitam, Anda akan menemukan pohon palem, orang-orang berjemur, dan cuaca yang begitu hangat hingga kota itu pernah menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Perbedaan suhu antara wilayah Rusia yang paling dingin dan paling hangat bisa melewati 100 derajat Celcius. Sebuah kontras yang hampir sulit dipercaya untuk satu negara. Orang Rusia tidak hanya bertahan dalam kondisi ini, mereka benar-benar hidup bersamanya. Di Moskow dan Saint Petersburg, penjual es krim tetap buka sepanjang tahun. Keluarga makan makanan beku di luar rumah, bahkan saat salju menumpuk di trotoar. Bagi orang Rusia, musim dingin bukan hambatan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang benar-benar dilakukan orang ketika udara begitu dingin sampai wajah terasa sakit? Di tempat seperti Oymyakon, hidup tidak berhenti. Anak-anak tetap pergi ke sekolah. Orang dewasa tetap bekerja. Penduduk setempat memakai begitu banyak lapisan pakaian sampai mereka bercanda bahwa mereka terlihat seperti kantong tidur yang berjalan. Mobil dibiarkan menyala siang dan malam. Pom bensin dipanaskan. Hanya agar kendaraan tidak langsung mati di tempat. Dan ada satu hal yang sangat khas Rusia. Bahkan saat suhu minus 30 derajat Celcius, Anda masih bisa melihat orang makan es krim di luar. Penjual di Moskow dan Saint Petersburg terus menjual makanan beku sepanjang musim dingin. Dan pembeli tetap mengantre, karena bagi mereka itu hal biasa. Bahkan polisi juga menyesuaikan diri. Di wilayah terpencil Siberia, ketika mesin kendaraan terlalu beku untuk dinyalakan, petugas beralih ke patroli rusa kutub. Di daerah lain, masalahnya bukan suhu dingin, tetapi satwa liar. Beruang kutub kadang masuk ke desa pada malam hari dan mengetuk pintu seperti penyusup besar berbulu. Kedengarannya seperti kisah dongeng. Tetapi di sini itu hanya bagian dari usaha bertahan hidup setiap hari. Tulis komentar nomor 2 di bawah kalau Anda ingin mencoba makan es krim di luar saat suhu minus 30 derajat Celcius. Sekarang mari kita bergerak lebih jauh ke utara menuju wilayah Chukotka. Tempat musim dingin bisa berlangsung sampai 9 bulan. Di sini, suku asli Chukchi sudah hidup kuat selama berabad-abad. Bukan hanya bertahan, seluruh cara hidup mereka dibangun di sekitar rusa kutub yang memberi mereka transportasi, makanan, pakaian, bahkan petunjuk spiritual. Walau lingkungannya tampak suram dan diterpa angin. Rumah-rumah orang Chukchi sering dihiasi warna merah, biru, dan kuning yang cerah. Mereka tetap menjaga ritual kuno, termasuk menari dan bercerita di sekitar api. Dan meski orang luar mungkin menganggap adat mereka aneh, seperti ritual kedewasaan bagi pemuda atau aturan keramahan mereka, semua itu sebenarnya adalah sistem praktis untuk bertahan di salah satu iklim paling keras di bumi. Rasa hormat suku Chukchi terhadap alam, daya tahan mereka, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, menggambarkan sesuatu yang besar tentang karakter Rusia secara keseluruhan. Kuat, cekatan, dan selalu siap menghadapi tantangan berikutnya. Negara ini membentang melintasi 11 zona waktu. Itu berarti saat orang di Moskow sedang sarapan, orang di Vladivostok sudah bersiap tidur. Rusia juga berbatasan dengan 16 negara berbeda, lebih banyak daripada negara manapun di dunia. Lebih dari 70% wilayah Rusia berada di Asia, tetapi lebih dari 70% penduduknya tinggal di bagian Eropa yang jauh lebih kecil. Anda bisa berkendara dari Laut Baltik sampai Samudra Pasifik, lebih dari 9.000 kilometer, dan melewati pemandangan yang berubah dari hutan kuno dan pegunungan tinggi sampai tundra beku yang tak berujung. Ada tempat di Rusia di mana Anda bisa berkendara berhari-hari tanpa melihat orang lain sama sekali. Rasa luas ini menciptakan dua hal sekaligus. Perasaan terisolasi dan rasa kebersamaan yang kuat
di antara mereka yang tinggal di sana. Orang-orang terbiasa dengan jarak yang jauh, hidup mandiri, dan saling membantu sesama tetangga. Kalau Anda menikmati fakta-fakta mengejutkan tentang Rusia ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih ada banyak hal menarik yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Walaupun wilayahnya sangat luas, jumlah penduduk Rusia hanya sekitar 144 juta orang. Sebagai perbandingan, jumlah itu bahkan kurang dari setengah populasi Amerika Serikat. Padahal negaranya 2 kali lebih besar. Namun ini bukan hanya soal angka. Rusia adalah rumah bagi lebih dari 190 kelompok etnis. Dari orang Rusia perkotaan dan Tatar, sampai suku-suku kecil yang masih hidup dekat dengan alam dan tradisi lama. Bahasam hasu. Rusia adalah bahasam walahasam, bahasa resmi. Tetapi ada lebih dari 100 bahasa lain yang digunakan di seluruh negeri. Di beberapa tempat, seperti Dagestan, ada desa tempat orang memakai 10 bahasa. Berbeda hanya untuk berbicara dengan tetangga mereka. Dan walaupun Rusia sangat besar secara geografis, sebagian besar penduduknya menumpuk di kota-kota di bagian Eropa. Sementara banyak wilayah Siberia hampir kosong. Di beberapa daerah, Anda bisa menempuh ratusan kilometer tanpa bertemu satu orang pun. Rusia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia di mana jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Hanya ada sekitar 87 laki untuk setiap 100 perempuan. Itu berarti ada kira-kira 10 juta perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebuah selisih yang memberi pengaruh besar pada masyarakat Rusia. Keadaan ini membuat perempuan Rusia, karena keadaan, menjadi lebih mandiri dan lebih berani mengejar tujuan. Saat ini perempuan Rusia memiliki tingkat kelulusan universitas tertinggi di dunia, sering berbicara dalam beberapa bahasa, dan memimpin bisnis atau bekerja di bidang sains serta teknologi. Ketimpangan ini juga mengubah dunia percintaan dan bahkan mendorong banyak perempuan Rusia mencari pasangan di luar negeri, memakai media sosial dan aplikasi kencan untuk membuka peluang baru di luar Rusia. Apakah Anda penasaran aplikasi kencan yang paling banyak dipakai perempuan Rusia? Tulis komentar nomor 6 dan kami akan membahasnya di bawah. Jika Anda berkunjung ke Rusia, Anda akan melihat mobil mewah di kota-kota besar. Tetapi begitu keluar dari pusat kota, ada satu kendaraan yang benar-benar menguasai jalan, yaitu Lada yang sederhana. Ini bukan soal uang. Banyak orang Rusia yang sebenarnya mampu membeli Mercedes atau BMW tetap memilih Lada. Karena keandalan adalah segalanya. Saat cuaca mencapai minus 40 derajat, Anda tidak peduli seberapa bagus tampilan mobil Anda. Anda hanya ingin mobil itu menyala setiap saat. Lada kuat, mudah diperbaiki, dan mampu menghadapi jalan Rusia yang kasar, serta cuaca yang keras, lebih baik daripada banyak kendaraan lain. Ini bukan sekadar kisah tentang mobil. Ini adalah cara berpikir. Orang Rusia menghargai kepraktisan, ketahanan, dan hasil nyata lebih daripada citra atau gengsi. Di negara dengan kondisi yang sering tidak bisa diprediksi, yang penting adalah apa yang benar-benar berfungsi, bukan apa yang terlihat mengesankan. Tradisi Rusia mungkin terlihat aneh bagi orang luar, tetapi semuanya terasa logis ketika Anda memahami latar belakangnya. Ambil contoh berenang di air es. Setiap bulan Januari, ribuan orang masuk ke danau yang membeku selama perayaan Epifani. Ini bukan untuk pamer, melainkan ritual keagamaan yang dianggap membersihkan diri dan bahkan baik untuk kesehatan. Seluruh keluarga ikut serta, termasuk orang tua lanjut usia. Sebelum melakukan perjalanan, orang Rusia biasanya duduk diam selama 1 menit sebelum keluar rumah. Sebuah kebiasaan untuk membawa keberuntungan dan membuat pikiran lebih tenang. Dan walaupun orang Rusia sering terlihat serius, senyum biasanya diberikan untuk teman, bukan orang asing. Begitu Anda diterima, keramahan orang Rusia bisa terasa luar biasa. Anda akan disuguhi makanan, minuman, dan kehangatan. Hanya satu hal yang perlu diingat. Jangan pernah datang ke rumah orang Rusia dengan tangan kosong.
dan selalu bawa bunga dalam jumlah ganjil untuk perayaan. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan sekadar hal unik, melainkan alat yang praktis untuk menghadapi hidup yang tidak menentu dan lingkungan yang keras. Di Rusia, teh bukan sekadar minuman. Teh adalah ritual harian, lambang keramahan, dan selama musim dingin yang panjang, kadang menjadi sumber kenyamanan utama. Orang Rusia tidak pernah terburu-buru saat minum teh. Waktu di sekitar samovar, ketel logam khusus, adalah saat keluarga berkumpul, cerita dibagikan, dan masalah dibicarakan bersama. Bahkan ada cara khas untuk memberi rasa manis pada teh, yaitu dengan menahan gula batu atau 1 sendok madu di mulut saat menyeruput teh, sehingga rasanya berubah di setiap tegukan. Teh selalu disajikan bersama camilan, mulai dari selai buah dan kue baranki, sampai roti hitam dan kadang bahkan kaviar. Menolak teh di rumah orang Rusia hampir terasa seperti penghinaan. Waktu minum teh bukan hanya soal minum, tetapi soal kedekatan, kenyamanan, dan tradisi. Semua orang tahu tentang kecintaan Rusia pada vodka. Tetapi yang tidak disadari banyak orang adalah betapa penuh aturan dan makna hubungan itu. Vodka tidak diminum perlahan, melainkan langsung dihabiskan dalam 1 tegukan, dan selalu disertai ucapan toast. Vodka hampir tidak pernah diminum sendirian, dan selalu ditemani makanan. Mulai dari sayuran acar sampai kaviar, tujuannya bukan hanya untuk minum, tetapi untuk menjalin kedekatan, merayakan sesuatu, dan menandai momen penting dalam hidup. Dan meskipun ada banyak stereotip, tradisi vodka Rusia yang asli sebenarnya menjunjung pengendalian diri dan rasa hormat. Setiap gelas menjadi bagian dari ritual, sebagai bentuk penghormatan kepada teman, keluarga, dan tahap penting dalam kehidupan. Untuk memahami budaya vodka di Rusia, berarti memahami salah satu bagian penting dari arti menjadi orang Rusia. Sampai di sini, kita sudah melihat bagaimana iklim, letak geografis, dan tradisi membentuk pengalaman hidup di Rusia dengan cara yang sulit dibayangkan oleh banyak orang luar. Tetap bersama saya, karena fakta berikutnya mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita bicara tentang makanan, karena masakan Rusia lebih dari sekadar pengisi perut. Di dalamnya ada sejarah, perjuangan untuk bertahan, dan juga perayaan. Resep yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, diciptakan untuk menghadapi cuaca keras dan musim dingin yang panjang. Tetapi juga menunjukkan rasa yang kaya dan semangat kebersamaan yang kuat. Mulailah dari borscht, sup beet berwarna merah terang yang disajikan panas, biasanya dengan sesendok krim asam di atasnya. Hidangan ini bukan hanya enak, tetapi juga memberi rasa nyaman. Sangat cocok untuk melewati bulan-bulan yang dingin. Makanan penting lainnya adalah pelmeni, pangsit kecil berisi daging yang direbus lalu disajikan dengan mentega atau krim asam. Membuat pelmeni adalah kegiatan keluarga. Semua orang berkumpul di meja untuk menggiling, mengisi, dan melipat adonan, sambil berbagi cerita atau bercanda. Bahkan, tradisi ini begitu kuat sampai banyak keluarga menganggapnya sebagai ritual musim dingin. Membuat ratusan pelmeni sekaligus untuk persediaan bulan-bulan berikutnya. Lalu ada beef stroganoff, irisan daging sapi lembut dalam saus jamur yang creamy. Biasanya disajikan dengan mie atau kentang. Dan tentu kita tidak bisa melupakan blini, panekuk tipis yang dinikmati dengan berbagai pelengkap, dari kaviar sampai selai. Blini begitu penting sampai ada satu festival khusus untuknya, yaitu Maslenitsa, yang merayakan berakhirnya musim dingin dan datangnya musim semi. Jika Anda pernah diundang ke perayaan Rusia, kemungkinan besar Anda akan mencicipi salad Olivier, campuran kentang, wortel, telur, acar, dan sosis atau ayam dengan saus creamy. Makanan ini mengenyangkan, praktis, dan selalu dibuat dalam jumlah besar untuk para tamu. Hidangan-hidangan ini bukan hanya soal makan, tetapi juga tentang kedekatan, kehangatan, dan bertahan bersama melalui masa-masa yang paling berat. Kehidupan di Rusia bukan hanya soal menahan kesulitan,
tetapi juga tentang merayakan keberlangsungan hidup dan keindahan setiap kali ada kesempatan. Festival di negara ini memperlihatkan semangat itu dengan jelas. Lihat saja Festival Malam Putih di St. Petersburg. Selama beberapa minggu di musim panas, matahari hampir tidak pernah benar-benar terbenam. Jalanan tetap hidup pada tengah malam. Langit bersinar dengan terang, yang terasa tidak biasa, dan kota dipenuhi balet, opera, serta kembang api. Puncaknya adalah perayaan Scarlet Sails. Ketika kapal dengan layar merah terang meluncur di sepanjang sungai dan disaksikan oleh ribuan orang. Natal Ortodoks yang dirayakan pada tanggal 7 Januari juga menjadi contoh lain. Keluarga berkumpul untuk mengikuti kebaktian malam, menyanyikan lagu tradisional, dan menikmati jamuan bersama. Di daerah pedesaan, anak-anak berjalan dari rumah ke rumah sambil menyanyikan lagu Natal untuk mendapatkan makanan kecil. Bahkan di tengah musim dingin yang dalam, tetap ada rasa hangat dan kebersamaan. Lalu ada Maslenitsa yang menandai akhir musim dingin. Selama 1 minggu, orang Rusia menikmati blini, bermain permainan rakyat, dan membakar patung jerami untuk mengusir hawa dingin. Festival ini memadukan adat pagan kuno dengan kegembiraan masa kini, dan menjadi gambaran sempurna dari identitas Rusia yang bertingkat dan kaya. Balet di Rusia bukan sekadar hiburan. Balet adalah harta nasional. Sejak abad ke-18, balet Rusia telah menjadi ukuran dunia untuk keunggulan, keindahan, dan disiplin. Jika Anda mengira balet hanya tentang menari, pikirkan lagi. Teater Bolshoi di Moskow dan Teater Mariinsky di Saint Petersburg adalah lambang besar. Tempat karya seperti Swan Lake dan The Nutcracker lahir. Yang membuat balet Rusia berbeda bukan hanya tekniknya, tetapi juga kekuatan emosi dan cara bercerita di atas panggung. Para penari berlatih selama puluhan tahun, mendorong tubuh dan pikiran mereka sampai batas tertinggi. Bagi mereka, balet adalah identitas. Cara mengubah rasa sakit dan kerja keras menjadi sesuatu yang melampaui kehidupan biasa. Menonton pertunjukan di Bolshoi bukan hanya melihat sebuah pertunjukan, tetapi menyaksikan ratusan tahun semangat, tradisi, dan dorongan khas Rusia untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada diri sendiri. Balet menjadi sumber kebanggaan nasional, dan banyak orang Rusia melihatnya sebagai bentuk paling murni dari jiwa budaya mereka. Baik, di seluruh Rusia, pohon birch berdiri sebagai lambang yang tenang, tetapi kuat bagi semangat negeri itu. Dari dataran Eropa sampai ujung terjauh Siberia, hutan birch mewarnai pemandangan dengan batang putih keperakan dan daun yang lembut. Pohon birch bukan hanya indah dilihat, tetapi juga sangat melekat dalam budaya Rusia. Pohon ini muncul dalam puisi, lagu, dan lukisan. Dalam cerita rakyat, birch dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi rumah. Setiap musim semi, orang mengambil getah manis dari pohon birch. Sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Di sauna Rusia, ranting birch dipakai untuk pijatan, karena dipercaya membantu menyembuhkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Saat festival musim semi, mahkota dari ranting birch dibuat dan dipakai, melambangkan pembaruan dan harapan. Bagi banyak orang Rusia, birch mengingatkan mereka pada rumah, keindahan, dan ketahanan. Bagi mereka yang meninggalkan Rusia, bahkan kenangan tentang pohon birch bisa membuat mata berkaca-kaca. Untuk memahami Rusia, Anda harus merasakan Moskow. Ini adalah tempat di mana yang lama dan yang baru bertemu keras di setiap sudut jalan. Anda bisa berjalan di satu jalan dan melihat gereja abad ke-16 berdiri di samping gedung pencakar langit kaca yang berkilau. Kremlin, benteng di jantung negara, hanya berjarak beberapa blok dari pusat belanja yang sangat modern. Moskow bergerak dengan kecepatan yang sulit ditandingi banyak kota lain. Kereta bawah tanahnya bukan hanya alat transportasi umum, tetapi seperti istana di bawah tanah, lengkap dengan marmer, mozaik, dan lampu gantung. Tetapi aturannya juga tegas, berdiri di sisi yang salah. Di eskalator bisa membuat Anda mendapat tatapan tajam atau dorongan kecil. Perbedaan ekonomi terlihat di mana-mana.
Di jalan raya, Lamborghini bisa terjebak macet di samping lada tua yang sudah kusam. Beberapa restoran memasang harga ratusan dolar untuk satu kali makan. Sementara kafe di dekatnya menawarkan makan siang lengkap hanya dengan beberapa dolar di musim dingin. Saat suhu mencapai minus 20 derajat, warga Moskow memakai mantel bulu dan tetap memadati pasar luar ruangan serta arena es. Dan saat musim semi datang, walau suhu baru sedikit di atas titik beku, semua orang merayakannya dengan melepas lapisan pakaian dan keluar rumah. Moskow terasa intens, indah, dan sama sekali tidak pernah membosankan. Jadi berapa sebenarnya biaya hidup di Rusia? Bagi banyak orang, ini adalah pertanyaan yang paling praktis, yang mengejutkan. Hidup di Rusia bisa jauh lebih terjangkau daripada di sebagian besar Eropa atau Amerika Serikat. Terutama di luar kota-kota besar. Menyewa apartemen di Moskow atau Saint Petersburg bisa menghabiskan sekitar 200 sampai 350 dolar per bulan. Di kota yang lebih kecil, biayanya bisa jauh lebih rendah. Makanan juga murah. Satu kali makan di restoran sederhana mungkin hanya sekitar 2 atau 3 dolar. Belanja bahan pokok juga tidak terlalu mahal. Rata-rata sekitar 35 dolar per bulan untuk kebutuhan dasar jika Anda memasak sendiri di rumah. Biaya utilitas seperti pemanas, air, dan listrik sekitar 50 dolar per bulan. Transportasi umum juga sangat terjangkau. Tiket metro bulanan untuk pelajar hanya sekitar 6 dolar. Dan tiket biasa untuk orang dewasa sekitar 34 dolar. Biaya keanggotaan gym, perawatan gigi, dan pengeluaran harian lainnya juga jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara barat. Secara keseluruhan, gaya hidup yang nyaman di Rusia bisa menelan biaya sekitar 600 sampai 1.100 dolar per bulan, tergantung di mana dan bagaimana Anda tinggal. Apakah Anda akan memilih menetap di sini? Jika Anda tidak sendirian. Karena semakin banyak orang mulai melihat lebih jauh dari berita utama dan mempertimbangkan Rusia sebagai pilihan nyata untuk hidup yang terjangkau dan penuh pengalaman. Pada akhirnya, Rusia menawarkan pengalaman perjalanan yang sulit ditemukan di tempat lain. Jika Anda menyukai sejarah, istana musim dingin di Saint Petersburg adalah tempat yang wajib dikunjungi. Dulu menjadi rumah para tsar, dan sekarang aula-aulanya yang mewah, menyimpan salah satu koleksi seni terbesar di dunia, yaitu Hermitage. Ini bukan hanya museum, tetapi perjalanan melewati berabad-abad budaya dunia. Lebih suka tempat yang tenang. Pergilah ke Suzdal, sebuah desa yang tampak seperti membeku dalam waktu, dengan rumah kayu, gereja berkubah bawang, dan tepian sungai yang damai. Atau mungkin Anda lebih suka bersantai di Laut Hitam, di Sochi, dengan pantai yang hangat, sinar matahari sepanjang tahun, dan resor ski olimpiade di pegunungan sekitarnya. Sochi adalah tempat orang Rusia mencari suasana liburan seperti Mediterania, tetapi permata utamanya adalah Danau Baikal. Danau ini lebih dari 1 mil dalamnya, menyimpan 1/5 air tawar di planet ini, dan menjadi danau tertua serta terdalam di dunia. Airnya begitu murni sampai bisa diminum, dan begitu jernih sampai Anda bisa melihat hingga 40 meter ke bawah. Spesies unik seperti anjing laut, Baikal hidup di sini dan tidak ditemukan di tempat lain. Di Rusia, keragamannya terasa tanpa akhir. Dalam satu hari, Anda bisa berjemur di pantai, berjalan di hutan pinus, lalu naik kereta malam melintasi tundra. Bagi pelancong yang mau melihat lebih jauh dari berbagai mitos, Rusia menawarkan kejutan yang cukup untuk seumur hidup. Jika Anda sudah menonton sampai sejauh ini, Anda bisa melihat mengapa Rusia jauh lebih besar daripada sekadar judul berita atau gambaran klise. Ini adalah negeri penuh kontras, tantangan, dan daya tahan luar biasa. Tempat orang menemukan keindahan di musim dingin yang paling keras, kebersamaan di wilayah yang paling terpencil, dan makna dalam ritual-ritual kecil sehari-hari. Mungkin Anda terkejut melihat apa saja yang bisa terjadi dalam kehidupan harian di Rusia. Mungkin pandangan Anda tentang Rusia sebagai tujuan perjalanan, atau bahkan tempat untuk tinggal, sudah berubah. Satu hal yang pasti,
Rusia akan selalu menjadi negara yang melampaui dugaan banyak orang. Bagi mereka yang mau menggali lebih dalam, Rusia mengingatkan kita bahwa rasa takjub masih bisa ditemukan di tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi, hal apa yang paling mengejutkan Anda tentang kehidupan di Rusia? Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk berkunjung? Atau bahkan pindah ke sana? Beritahu saya di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa tekan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sungguh sangat berarti bagi kami. Semoga Anda selalu mendapatkan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.